Jadi kalau di dalam pengembangan desain itu dalam uh, Metopen kemarin juga sudah diterangkan tentang perbandingan, ada beberapa metode yang bisa dipakai ya, baik itu untuk mengembangkan desain komunikasi visual dengan beragam bentuknya. Jadi bisa disesuaikan dengan model desain yang akan dikembangkan. Apakah yang bermodel medianya itu berbentuk software ataupun website, ya, bisa menggunakan waterfall ataupun berupa multimedia, bisa menggunakan MDLC, atau kalau mass product bisa menggunakan R&D, atau kalau sebagaimana kita biasanya cukup cukup nanti setelah di prototipenya, desainnya, proofnya ataupun mock up-nya sudah dibuat, kemudian dievaluasi oleh pengguna atau diverifikasi oleh dosen pembimbing 2 atau verifikasi ahli, kemudian diperbaiki, baru diimplementasi. Nah, itu kan prototyping, itu mirip-mirip yang sering dikembangkan di Staycom. Kemudian itu kan bagian dari pengembangan desain. Nah, untuk sampai UTS nanti saudara akan bagian analisis ini, atau kalau dalam prototyping disebut requirement gathering atau uh, analisa kebutuhannya atau studi pendahuluan ya, analisa situasi atau kemarin kita sebut sebagai analisa situasi. Tapi tahapan ini adalah sebelum kita merancang media desain periklanan kita, tentunya kita merencanakan strategi kreatif periklanan, kita akan tahap analisis ya. Analisis saudara nanti yang ditugaskan di UTS kan kemarin ada 3 ya. Ya, pertama tentu penentuan tujuan ya, tujuan kampanyenya apa sudah diterangkan pada pertemuan yang lalu. Tujuan periklanannya seperti apa ditentukan yang pas. Kemudian yang kedua, analisa situasi pasar. Minggu lalu kita terangkan analisa situasi pasarnya seperti apa. Kemudian yang ketiga, hari ini nanti kita akan berikan keterangan dan nanti ada modul yang bisa dibaca, yang mahasiswa bisa baca untuk melakukan analisa segmentasi STP, segmentasi targeting positioning. Kemudian nanti terakhir sebelum UTS minggu depan adalah analisis SWOT. Jadi itu silahkan dibuat analisa situasinya berdasarkan analisa pasar, STP, dan analisis SWOT. Nah, mahasiswa bikin satu paper ya terkait dengan analisa situasi tadi, 3 hal tadi ya, analisa pasar, analisa STP, analisis SWOT terhadap klien UMKM saudara, dan ini sudah menjadi bagian dari tahap analisa ya. Jadi nanti tahap analisis ini. Jadi kalau di dalam bab pembahasan saudara juga sudah masuk ke bab analisa kebutuhan ya. Kalau tugas pertama kan latar belakang, ya, tugas 1 itu bisa menjadi bab latar belakang, menjadi bagian pendahuluan, bab 1 pendahuluan. Nanti bab analisa kebutuhannya itu di bab pembahasan di awal ya. Kalau menggunakan metode ADI atau prototyping ini tahap 1 ya. Hanya istilahnya beda tapi semuanya sama, analisa situasi ya. Nah, masuk kita nanti mengarah ke analisa STP ya. Jadi tadi telah buatkan juga modul ya. Nanti ini ada 15 halaman. Silahkan nanti dibaca ya. Diterangkan pokok-pokoknya saja. Nanti silahkan lengkapnya bisa dibaca sendiri. Cukup bisa dipahami ya. Jadi analisa STP, segmentasi targeting positioning. Jadi ini penting karena saudara akan menentukan, memahami pelanggan itu lebih baik ya. Kalau saudara sudah bisa melakukan analisa STP, saudara akan memahami siapa pelanggan daripada usaha kalian, akhirnya akan bisa meningkatkan efektivitas pemasaran dan dampaknya adalah memaksimalkan keuntungan. Kalau pemasarannya efektif, dikarenakan kita mengenal siapa pelanggan kita dengan kriterianya, perilakunya, kebutuhannya, maka ini pentingnya daripada analisa STP. Nah, jadi di mana tentu kepentingan konsumen itu memiliki kebutuhan konsumen, itu yang harus saudara pahami, mahasiswa pahami bahwa ada need daripada masing-masing konsumen ya, yang dimana need itu tadi akan menentukan pilihan ya, preferensinya ya. Jadi akan menentukan alasan kenapa dia memilih produk tersebut dan tampak di dalam perilakunya. Nanti kan
nanti di mana di situ kita akan melihat perbedaannya. Nah, segmentasi kan mengelompokkan dengan karakteristik yang sama. Ada berapa kelompok? Ada berapa segmen? Nah, berarti kriteria-kriteria yang sama itu kita kelompokkan. Kemudian tujuannya tadi untuk efektivitas pemasaran, karena di mana pemasaran yang umum itu kan bisa tidak efektif, ya, bahkan tidak efisien juga. Tapi dibutuhkan langsung sesuai dengan kriteria karakter daripada konsumen yang disasar, ya. Jadi dengan segmentasi kita bisa melakukan lebih efektif dan efisien tentunya, ya, dalam penggunaan anggaran pemasaran, ya. Sehingga kita bisa mengalokasikan sumber daya yang ada untuk pemasaran dengan baik. Ini kenapa segmentasi diperlukan. Nah, tentu tahapannya yang pertama adalah identifikasi kriteria segmennya. Jadi saudara nanti mengidentifikasi UMKM saudara itu siapa segmennya. Apakah berdasarkan demografinya, geografinya, demografi itu usianya, jenis kelamin, geografinya, wilayahnya. Kalian bisa melihat peta pemasaran, dari kriteria lokasi wilayah seperti apa, psikografinya, gaya hidupnya, ya, atau kebiasaan-kebiasaan perilakunya juga bisa diamati dari misalnya saudara juga mewawancarai para penjaga tokonya, misalnya, ya, orang-orang yang langsung berhubungan dengan klien, ya, misalnya salesnya, gitu, itu bisa digali datanya, atau kepada pengusahanya. Kalau skala usahanya kecil, ya tentu kalian bisa langsung pada pengusahanya langsung yang pemilik UMKM-nya, yang tentunya mengamati usahanya tersebut, ya, untuk digali informasi tentang pasarnya, ya. Ya, tentu saudara nanti akan menentukan sasaran segmentasi pasar, ya. Jadi ini langkahnya, ya. Kriterianya ditentukan dulu, lalu saudara kelompokkan konsumen yang ada dari data yang atau dari pengamatan yang ada, kemudian nanti saudara tentukan mana yang menjadi segmen mana yang akan menjadi target utamanya, ya. Kemudian jenisnya ada demografi, kriteria demografi, usia, jenis kelamin, pendidikan, pendapatan, ya, ini geografi, ya, lokasinya di kota mana, di wilayah mana, di lingkungan apa, ya, gitu kan, mana wilayah yang ada ditemukan konsumen. Psikografi, gaya hidupnya, kepribadiannya, ya, alasan-alasan pemilihannya, ya, alasan mengkonsumsinya, ya, perilakunya, ya, kebiasaan belanjanya seperti apa, misalnya apakah dia online ataupun offline, dia COD atau dia pemesanan langsung, ya. Nah, itu, ya, penggunaan produknya, dalam perilaku penggunaan produknya, ya. Kalau makanan misalnya dia makan di tempat atau makan dia dibungkus untuk dimakan di tempat kerjanya atau dibawa pulang, ya, itu kan ada kriteria-kriteria penggunaan produk yang bisa digali informasinya, ya, terhadap seberapa loyal dia konsumen ini, apakah pelanggan baru, pelanggan setia, ya, atau pelanggan yang sudah mulai bosan. Nah, ya, ini, ya, juga terkait dengan respon promosinya, ya. Jadi di sini penting karena pasar ini dapat dilakukan identifikasi berdasarkan pengompokan karakteristik yang sama atau segmentasi itu tadi. Sehingga kita bisa mengidentifikasi mana pelanggan potensial, mana yang sudah tidak potensial, atau mana yang bukan pelanggan potensial, ya. Dengan cara apa? Saudara nanti melakukan analisa data. Mungkin ada data pelanggan. Ya, biasanya kalau perusahaan yang bagus, UMKM yang bagus pula, mereka tentu akan mencatat, gitu, ya, karakteristiknya. Pentingnya mereka mengenali pasarnya. Saudara bisa melakukan survei, melakukan pengamatan di lapangan dari mungkin misalnya lapaknya kan ada pembelian. Nah, saudara bisa melihat, oh, pembelinya yang banyak apa ini usianya misalnya, gitu, ya. Saudara melakukan survei juga, melakukan wawancara, mungkin saudara datangi konsumen, minta waktunya untuk berdiskusi dalam rangka tugas. Saudara sebagai mahasiswa orang Indonesia itu kalau yang
membantu para pelajar. Nah, mereka kan juga punya anak-anak belajar. Mereka kalau kalian wawancari, kalian mengaku sebagai mahasiswa itu punya keuntungan gitu ya. Nah, coba kalau kita masuk ke satu instansi gitu mengaku sebagai mahasiswa, dulu pengalaman Pak Edi juga begitu. Mending pakai jaket alma mater, karena apa? Akan lebih dikenali dan oh mahasiswa, akan ditanggapi secara positif. Jadi kita itu jelas siapa diri kita, gitu ya. Nanti kaitannya dengan strategi pemasaran ya, yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan segmen potensial yang ditentukan tadi. Nah, tentu nanti kalau sudah berjalan secara teratur dalam strategi pemasaran, tentu akan ada evaluasi segmen yang kemarin ditentukan itu apakah masih efektif untuk bagaimana. Ya, pertama identifikasi kriteria mutasi, apakah dengan demografi, geografi, psikografi, perilaku, atau karakteristik yang lainnya yang bisa ditentukan ya. Kriteria yang sama dari dipetakan, kira-kira karakternya seperti apa. Adakah kesamaan-kesamaan umumnya yang bisa dikelompokkan, dipilahkan, kira-kira. Inilah fungsinya dilakukan analisa. Tentu dengan cara pengumpulan data, saudara ya, informasi-informasi yang terkait tadi, bisa kuesioner, asalnya dari mana, ternyata dari desa, ada yang dari kota, ada daerah pegunungan, ya, data-data geografis, ataupun juga ada kuesioner, misalnya perilaku dari wawancara, kira-kira, atau dari pengamatan. Nah, itu datanya bisa digali dari sana ya. Saudara mahasiswa bisa melakukan itu. Dan ini dalam proses skripsi, misalnya saudara nanti strategi komunikasi atau strategi komunikasi pemasaran atau periklanan untuk UMKM saudara lakukan riset, ini bagian tadi tahap analisa ya. Kemudian saudara lakukan analisa ya untuk mengidentifikasi ternyata kriterianya sama. Jadi saudara bikin catatan dulu, datanya dikumpulkan, nanti dibaca mana yang sama, mana yang berbeda, dikelompokkan berdasarkan kesamaan. Nah, itu ya. Nanti juga ditentukan kriterianya. Oh, sama dalam kriterianya apa itu. Ciri-cirinya apa. Saudara tulis dulu ya, nanti sebagai seorang peneliti, mahasiswa juga bisa tadi ini tahap analisa kan saudara bisa mengelompokkan data-data tadi sesuai dengan kriteria yang sama. Bahkan saudara bisa menentukan kriteria utamanya, misalnya orang dewasa, muda, orang remaja, orang dewasa. Ini kan kriterianya dalam sisi usia ya. Nah, bisa saja dikelompokkan itu, ataupun tempatnya. Oh, ini di persentasenya yang paling besar adalah justru pelanggan yang ada di pinggiran perkotaan, bukan di perkotaan, tapi antara desa dan kota, bukan juga masyarakat pedesaan. Nah, itu dilihat profilnya. Saudara akan membuat profil untuk segmen yang sesuai dengan karakteristiknya tadi, usianya, perilakunya. Nah, saudara kelompokkan ini satu kelompok konsumen yang kira-kira kriterianya bisa dibikin profiling ya, profilingnya. Nah, syukur kalau bisa menentukan segmen, paling tidak gambaran persentasenya. Oh, ternyata kafe ada kan barbershop itu kan memang segmennya untuk anak-anak muda, ada yang untuk orang-orang tua, ya, ada yang untuk anak-anak. Nah, itu kan macam-macam. Kafe juga sama, kafe, resto, nah, itu kan segmented kadang-kala ya. Nah, nanti saudara bisa melihat persentase yang paling besar ya, dari pelanggannya. Walaupun mungkin segmen yang lain bisa saja ya, tapi ukurannya mungkin kecil ya. Jadi ukurannya kecil, yang paling besar seperti apa ya. Sehingga nanti saudara bisa mengevaluasi potensi dari daya tarik segmen tadi. Oh, yang paling banyak adalah anak-anak muda yang usianya sekian sampai sekian, atau mereka adalah oh ternyata para pekerja pabrik ya, dan lain sebagainya. Nanti dilihat potensinya setelah saudara membuat segmen tadi. Coba saudara berikan satu keterangan-keterangan terhadap kenapa adakah potensi yang mungkin dari pertimbangan-pertimbangan dari potensi dari masing-masing tadi ya. Nah, nanti saudara juga bisa tulis. Lalu nanti setelah segmen kalau dikelompokkan, saudara bisa menentukan targetnya. Kita masuk ke targeting. Jadi targeting itu langkah setelah kita melakukan pengelompokan, ya. Jadi
segmentasi itu berfokus terhadap pelanggan, ya, konsumen, klien, UMKM yang saudara dampingi, ya, identifikasi pelanggan mereka, ya, kebutuhannya, sehingga nanti saudara bisa memahami need-nya, ya, tingkat kebutuhannya, macam kebutuhannya, ya, yang relevan dengan nantinya akan disesuaikan untuk mengefektifkan kampanye pemasaran dan periklanan. Ya, ataupun juga sebenarnya dengan memahami kriteria pelanggan tadi, kita bisa menjalin hubungan. Mungkin kan slogan-slogannya, tagline-nya juga harus sesuai. Konsumennya orang tua, tagline-nya kita bahasa gaul, nggak nyambung. Ya, nah, jadi pembahasannya harus kita sesuaikan dengan segmen yang dipilih tadi. Makanya kemudian saudara melakukan, ya, ini ada detail beberapa, nanti bisa dibaca, ya. Kalau demografi bagaimana? Oh, usia, jenis kelamin, ya, ini ada keterangan, nanti saudara bisa baca, ya, baca pendapatannya, pendidikannya, ya, kemudian status perkawinannya, ataupun etnisnya, misalnya. Ada resto-resto yang mungkin ada beberapa, kalau Pak dilihat di kota-kota, oh ini resto yang memang dikhususkan untuk etnis tertentu, misalnya, ya, maka jenis makanannya juga harus disesuaikan orang, ya, ataupun perilaku budayanya, lokasi geografis, ya. Nah, ini nanti ke geografis, ya. Demografis membantu perusahaan menyesuaikan, ya, produknya dengan segmen demografi, ya. Kalau geografis itu adalah tentu lokasi, ya, geografi, ya, di mana tempat konsumen itu berada, sehingga nanti bisa menentukan cakupan wilayah pemasaran, ya. Apakah contohnya misalnya, produk ini memang dipasarkan untuk regional, nasional, atau internasional. Nah, itu dalam konteks geografis tentu saudara akan melibatkan penilaian tentang penentuan kriterianya, geografisnya, cakupannya, luasannya, wilayahnya, ya. Kemudian data geografisnya juga saudara harus buat satu analisa data geografisnya, yang bisa menggunakan data wilayah, ya, ataupun pola sebaran dari wilayah tertentu, ya, jika saudara perlu membuka peta kalau ini, ya. Kemudian berdasarkan wilayah, ya, jadi ada beberapa pelanggan yang berada di wilayah A, ada yang di wilayah B. Nah, ini juga bisa. Lalu saudara bikin profil segmen geografisnya, tulis profilnya seperti apa segmen geografisnya. Termasuk kalau bisa datanya mencukupkan persentase berapa besar ukurannya. Paling tidak kita mengetahui sebagian besar, ya. Ada yang berpotensi besar ukuran daripada lokasinya. Di mana? Di daerah mana kira-kira yang sering menjadi pelanggannya, kan bisa diamati, bisa dicari datanya, ya. Bisa dengan cara pengamatan ataupun kuesioner ataupun wawancara, ya, survei. Lalu nanti juga sehingga bisa di daerah mana yang potensial segmen geografis ini berada, ya. Baru nanti segmen potensialnya itu yang disasar menjadi target berdasarkan geografis, ya. Oh, ini wilayah daerah sana. Ada rokok juga begitu, kan. Ada rokok yang hanya tingkatnya di beberapa kabupaten, karisidenan. Nah, dia hanya pasarnya ada di beberapa wilayah kabupaten tertentu. Jambu bol gitu nggak mungkin ditemukan di Semarang, di apa namanya, di Solo misalnya begitu. Nah, kemarin Pak diceritakan kalau segmen geografisnya untuk rokok Arco Pentung beda dengan Sampurna, misalnya begitu, kan. Kemudian psikografis, kalau psikografis ini adalah nanti saudara amati ini, ya, sikap, minatnya, gaya kepribadiannya, ya, gaya hidupnya, ya, itu ya. Mungkin anak-anak yang gaul, mereka itu suka nongkrong, perilakunya suka kumpul-kumpul dengan kawan-kawannya, ya. Jadi gaya hidupnya seperti apa? Nah, kan anak generasi Z, ya, anak-anak zaman now dengan anak-anak zaman old, kayak Pak Edi kan punya gaya
gaya lifestyle yang berbeda. Ya, coba kira-kira seperti apa sih gaya hidupnya itu. Tentu gaya hidup masyarakat perkotaan berbeda dengan masyarakat pedesaan ya. Ya sama datanya, kemudian saudara misalnya ini contoh ya, kriterianya misalnya peminat aktivitas luar ruang, individu berkemauan, pecinta teknologi. Ini kan satu karakteristik daripada psikografi dari konsumen tadi. Bagaimana karakteristiknya ya? Saudara coba buat profil ya. Tadi apa yang bisa ditulis terhadap profil segmen psikografi dari pelanggan UMKM yang saudara dampingi ya. Syukur tadi ya bisa memetakan ukuran ini. Nah, kalau ada beberapa kelompok segmennya ini nanti kita bisa kelompok-kelompokkan ya, karena tentunya kan karakteristik pelanggan itu secara psikografi juga mungkin berbeda-beda, tapi kita akan melihat yang ukuran yang paling besar, walaupun tidak menafikan seberapa kecil potensinya kalau memang dia mau membeli ya tapi fokus daripada pemasaran atau strateginya yang paling besar ya tentu akan sesuai dengan porsi yang paling ukuran yang paling besar dari segmen yang dituju ya. Nah, itu. Lalu juga berdasarkan apa namanya itu perilaku ya. Jadi kalau perilaku ini tindakan ya. Jadi saudara bisa amati ya perilakunya. Mereka suka membeli. Nah, berarti kan pelanggan. Dia jarang membeli. Oh ini ternyata kelompok ini itu membelinya kadang-kadang. Ada yang pelanggan setia ya. Jadi itu bisa dilihat dari siklus pembeliannya kalau perilaku ini ya. Apakah dia itu perilakunya membelinya lewat online? Ya, itu kan? Ya, ini bisa di data pembelian bisa kalian bikin satu kriteria. Kalau nanti kalian misalnya membuat skripsi, melakukan analisa STP, bikin kuesioner ya. Oh, kuesionernya bisa bermacam-macam ya. Kuesioner untuk menentukan target segmentasi. Nah, itu saudara juga bisa melakukan satu penelitian terhadap ini data-data perilaku pelanggan yang relevan dengan sasaran ya. Nah, dari data pembelian ya, data pembelian, aktivitas online juga bisa gitu ya. Data keanggotaan. Ya. Jadi maka data ini penting ya. Jadi saudara harus kalau nanti saudara menjadi pengusaha, apapun saudara perlu melakukan pencatatan. Karena dengan pencatatan situasinya, deskripsi saja bisa saja deskripsi dibikin. Atau kalau kuantitatif ya tentu ada yang bisa diangkakan. Oh, dia berapa sering dia beli. Mungkin dicentangi. Dari catatan pembelian gitu kan juga bisa. Oh ini pelanggan. Ya. Nah, jadi ada pola-pola yang sama perilaku itu yang kemudian saudara menjadikan pengelompokan kriteria berdasarkan perilaku ya, pola-pola perilaku yang sama. Apakah ya paling tidak misalnya contoh umumnya ini kan, apakah dia pelanggan baru? Wah, ini baru datang, belum dikenal, belum ada datanya. Oh ini pelanggan baru. Oh ini dia sering beli nih. Oh, pelanggan setia. Makanya kan untuk menjadikan pelanggan setia kadang-kadang saudara kalau belanja di Indomaret, Alfamart akan ditanya, sudah punya kartu pelanggan Bapak? Itu sebenarnya yang memancing supaya kita memang ditarget untuk menjadi pelanggan setia. Nanti ada loh Pak, akan ada voucher, akan ada potongan poin, ada poin. Nah, sebenarnya itu kan strategi agar kita menjadi pelanggan setia, mengharapkan balikan nanti ada cashback kalau menjadi pelanggan. Nah, itu. Nah, nanti dari data itu, sekarang kalau menjadi data elektronik kan bisa dibikin database-nya yang bisa dianalisa. Ada pelanggan tapi jarang membeli, ada pelanggan yang sering membeli. Nah, ini kan perilakunya begitu ya. Bikin profiling juga ya terhadap perilaku dari pelanggan. Ya, nanti saudara untuk melakukan penelitian ini saja sudah menjadi bagian dari satu tahapan aktivitas riset ya, aktivitas akademik ya. Jadi saudara melakukan perencanaan, makanya saudara sebagai calon sarjana desain ya, itu kemampuan untuk melakukan penelitian itu wajib dikuasai ya, karena di dalam profesi saudara juga melakukan kegiatan-kegiatan penelitian ya, walaupun mungkin tidak dikatakan sedang melakukan penelitian,
tapi itu sedang melakukan bisnis, tapi di dalamnya langkah-langkahnya ternyata menggunakan langkah-langkah penelitian tadi. Ada survei, ada data, ada analisa. Ya. Baik ini baru terkait dengan segmentasi. Nanti juga ada analisa SWOT, ya, misalnya begitu ya. Ya, jadi sebenarnya perilaku ini kan menunjukkan interaksi antara konsumen dengan produknya. Bagaimana interaksinya? Produk dengan pelanggannya, atau merek dengan pelanggannya. Nah, sehingga kalau kita ketahui interaksinya, seberapa intens, seberapa sering pola perilakunya, mungkin pembeliannya di bulan-bulan tertentu. Nah, maka kita bisa, wah ini rame kalau di bulan Januari sampai Maret, sepi kalau April sampai Agustus. Nah, gitu kan. Jadi saudara bisa bisa melakukan apa namanya itu analisa perilakunya itu ya. Kemudian targeting, saudara setelah melakukan segmentasi, lakukanlah targetingnya. Jadi kemarin sudah dilakukan analisis pasar. Ini bagian sebenarnya untuk studi pendahuluan yang memahami tentang konsumen saudara, termasuk pesaingnya. Nah, nanti ada kaitannya dengan targeting. Ya, saudara juga melakukan segmentasi, sudah. Lalu saudara menetapkan target. Ya, setelah data dari kegiatan analisa sebelumnya tadi ya, saudara melakukan target untuk target potensial daripada yang sudah dalam kelompok-kelompok segmentasi ya. Sasarannya lebih spesifik dan kalau bisa terukur ya. Nah, jadi saudara akan memilih prioritas target yang jelas gitu kan. Nah, karena apa? Saudara harus memahami target konsumen ya. Dalam pesan iklan tentunya akan ada pesan yang relevan dengan targetnya, tidak secara umum, padahal itu tidak menjadi target daripada konsumen ya. Pemilihan media yang tepat ya, dan dipersonalisasi seolah-olah iklan tadi itu memang pesannya khusus buat konsumennya. Wah, ini pesan untuk saya. Seolah-olah begitu, konsumen itu merasakan, wah ini cocok buat saya ini. Ya, sehingga pesan tadi itu bisa dipersonalisasikan. Penentuan jadwal yang tepat tadi Pak dikatakan kan, kapan iklan harus dirancangkan, karena perilakunya ternyata pembeliannya lebih efektif banyak di bulan-bulan tertentu barangkali. Ya, sehingga anggarannya juga lebih optimal. Nah, ini saya kira nanti bisa digunakan. Lalu kemudian positioning ya, positioning ini penting lah dari terakhir dari STP positioning. Jadi bagaimana menciptakan citra persepsi yang unik yang menguntungkan di mata pelanggan terhadap produk yang dipasarkan ya. Sehingga apa? Sehingga pelanggan itu mudah untuk mengidentifikasi, membedakan merek mana yang kita pilih ya, terutama para pelanggan. Kita harus menjaga agar mereka itu loyal kepada kita, jangan sampai terkaburkan oleh merek yang lain atau persepsi mereka dialihkan ya. Jadi positioning ini jelas menciptakan karakteristik yang unik dari produk kita disesuaikan dengan target dari segmen pasar yang dituju. Jadi misalnya kemasannya ini kan sama halnya nanti. Oh ini untuk anak-anak muda, maka nama-nama menunya pun berbeda. Elemen grafisnya juga disesuaikan. Nah ini kan karena ada proses positioning ini ya. Jadi dari analisa pasar pesaing, ya kita akan bisa menentukan unique selling proposition, keunggulan dari produk. Saudara nanti dalam positioning coba tulis apa yang membedakan produk UMKM saudara dengan produk yang lain. Apa yang menjadi pembeda, keunikan dari produk UMKM saudara damping itu tadi ya. Apakah kualitas produknya, harganya yang lebih kompetitif, ya, pelayanannya. Ya, ini unique selling proposition-nya ya. Saudara tuliskan ya. Sehingga nanti disesuaikan tadi unique selling point-nya ini kan tentunya yang untuk melayani target pasar yang dituju ya. Jadi kemudian value proposisi nilai, value proposition ya. Jadi USP tadi memberikan manfaat pesan-pesan yang sesuai ya, mencerminkan USP tadi ya, persuasif, memicu respon positif ya.
nanti ada nilai-nilai apa yang ingin dibangun dengan pelanggan ya. Nah, itu ya. Saya kira positioning ini merek atau produk dari UMKM saudara itu agar menonjol ya. Tentu supaya terlihat ya harus dicari perbedaannya. Kalau sama tenggelam nanti. Harus ada perbedaan ya. Tentu saudara harus memahami karakteristik yang unik daripada produk UMKM ya, yang nanti akan diangkat ya menjadi pembeda dengan pesaingnya. Jadi supaya tercipta bangunan merek yang kuat ya dan memiliki kemampuan jangka panjang ya merek tadi ya untuk bisa diidentifikasi berbeda dengan merek yang lain. Ya, jangan sampai sama, nanti dikira pengekor ya. Saudara harus memiliki keunggulan kompetitif ya, ataupun paling tidak perbedaan sehingga nanti sasarannya jelas. Oh, kami berbeda dengan produk pesaingnya itu yang memiliki target sasaran yang kita mengambil celah yang mungkin kalau mereka begitu kuatnya, kita mengambil satu celah-celah yang mungkin di titik lemah mereka. Maka analisa persaingan tadi atau yang sesuai efektif sangat mengefektifkan target sasaran konsumen. Oke. Baik, ini ya. Jadi saudara nanti melakukan apa namanya dalam untuk UTS ya. Jadi ada 3 nanti yang saudara bikin lah. Ya setelah yaitu analisa situasi, kemudian analisa STP dan SWOT analisis. Ya, nah nanti dikembangkan. Hari ini kemarin kita analisa pasar. Ada modulnya, ada rekaman kuliahnya. Hari ini tadi saudara Pak dijelaskan tentang analisa STP, ada modulnya nanti bisa dibaca. Coba diimplementasikan sesuai kriteria-kriteria tadi. Sebagian sudah cukup operasional untuk saudara pahami, nanti tulis saja, deskripsikan atau buat pendataan, kemudian buat analisa terhadap STP. Segmentasi targeting positioning dari klien UMKM saudara. Baik.